ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan. Malam hari yang berbahagia ini Allah kembali pertemukan kita dalam sebuah majlis ilmu yang insya Allah dalam upaya pendekatan diri kepada Allah senantiasa Allah mudahkan kita, Allah dekatkan dan Allah lembutkan hati kita. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kepada para sahabat tabi'in atau tabi'in mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Melanjutkan dari apa yang kita bahas kemarin tentang prosesi wahyu, turunnya wahyu. Jadi ada yang berbentuk seperti mimpi, diulang kembali. Ada juga yang berbentuk seperti lonceng, yang itu sangat berat seperti Rasulullah. Ada juga yang Jibril datang berbentuk menyerupai seorang laki-laki, ya, bulan kemarin kan seperti itu. Tapi di antara yang paling berat itu memang adalah yang berbentuk berupa suara seperti lonceng. Inilah beberapa bentuk wahyu yang Allah turunkan. Kemudian bahasan yang selanjutnya kemarin itu tentang ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama itu tidak langsung berdakwah, karena itu masih suasana transisi gitu Pak. Secara mental itu Rasulullah juga ini nggak tahu ini apa, sampai akhirnya Khadijah membawa Rasulullah ke pamannya, yaitu Waraqah bin Nawfal. Dan ternyata setelah itu hikmah dari kisah itu menunjukkan dalam situasi terguncang seperti itu, dalam situasi baru seperti itu, maka yang sangat berperan itu adalah seorang pendamping. Seorang pendamping itu begitu berarti pada situasi ketika pasangannya suami itu dalam situasi yang labil itu yang memang butuh situasi yang jarang dihadapi gitu, maka kemudian jadilah ada hikmah di balik itu, bagaimana Khadijah menjadi pendamping Rasulullah dan mendampinginya sampai situasi yang luar biasa. Dan ada yang digarisbawahi, ya, ada yang digarisbawahi bahwasanya ternyata pengorbanan Khadijah untuk Rasulullah SAW juga berbalik sama seperti bagaimana akhirnya kesetiaan Rasulullah terhadap
Khadijah. Jadi dalam teorinya itu kan kayak begini Pak. Kalau ingin menjaga cinta terhadap pasangan, maka bukan hanya pasangan, kalau ingin menumbuhkan cinta terhadap sesuatu atau seseorang, maka jagalah dia, berikanlah dia sesuatu kebaikan. Maka justru dengan memberikan kebaikan, memberikan sesuatu itu justru akan tumbuhnya rasa cinta. Maksudnya, kalau ingin semakin tumbuh rasa cinta dan memiliki kita terhadap sesuatu, maka berikan sesuatu itu. Semakin kita memberikan kebaikan kepada pasangan kita, maka justru akan semakin tumbuhnya rasa cinta. Jadi kan pengorbanan itu akan nanti berbanding lurus dengan munculnya rasa memiliki, atau yang disebut dengan sense of belonging. Jadi terhadap ada gini Pak, ada seseorang yang memang awalnya nggak suka kucing, tapi ketika kucing itu datang, kemudian dia kasih makan, lama-lama terus tiap hari kasih makan, lama-lama justru muncul rasa sukanya terhadap kucing. Dan ketika kucing itu kenapa-napa, kucing itu gak ada, maka dia akan nyari. Karena akan seperti itu Pak. Maka Khadijah yang kemudian memberikan sebuah servis yang luar biasa terhadap Rasulullah, maka luar biasa yang terjadi bagaimana Rasulullah menunjukkan rasa cintanya. Maka di sini ada satu pembahasan khusus bagaimana kesetiaan Nabi terhadap Khadijah. Bayangkan Pak, di satu adat yang kemudian menjadikan perempuan itu sebagai maksudnya nikah banyak istri itu biasa pada zaman itu, ya Pak ya, setuju ya? Ulang, nikah banyak istri pada zaman itu biasa, atau bahasa kasarnya begini, menelantarkan seorang perempuan pada zaman itu dianggap wajar, masih biasa. Tetapi Rasulullah pada saat itu justru tetap menjadikan Khadijah sebagai satu-satunya istri. Kenapa? Rasulullah kan istrinya banyak Pak. Rasulullah istrinya banyak. Berapa? Dalam sebuah riwayat ada yang 11, ada yang bilang 9, ya. Ada yang bilang 9, 11. 11 itu pada zaman itu, 11 itu pada zaman itu sedikit Pak. Ulang ya. 11 itu pada zaman itu sedikit. Karena ada yang punya istri itu sampai 40. Apakah kemudian ngumpul bareng seperti di India? Ya. Nikah lagi biasa. Jadi ada semacam penelantaran itu memang biasa. Bahkan kan kita pernah bahas bagaimana seorang perempuan pada zaman jahiliyah menentukan siapa ayah dari bayi yang dikandungnya. Ada dengan asal tujuh, udah kamu bapaknya lah, udah ayo. Ada juga yang dengan cara itu gitu ya, artinya sampai begitu pakai main-main. Itu zaman jahiliyah menentukan orang tua dari anak itu. Atau kemudian ketika lahir mirip mana nih? Oh mirip ini, udah kamu bapaknya lah. Ada gitu. Nah, tetapi kemudian ternyata bahwasanya Rasulullah, berarti bayangkan Rasulullah itu menikah bersama Khadijah berapa tahun Pak? Usia 25 Rasul menikah, usia 40 Rasul diangkat, usia 50 tahun Rasul kemudian ditinggal oleh Khadijah. Berarti berapa? 25 tahun rumah tangganya. Saya belum 25 tahun
menikah. Ya, saya belum 25 tahun Pak, baru mungkin 23 tahun. Rasul itu dalam hadisnya 25 tahun. Jadi ketika Rasul ketika Rasul usia 25 menikah, dan Rasul ditinggal itu ketika Rasul berusia 50 tahun, kurang lebih 25 tahun. 25 tahun pada zaman itu hanya punya satu istri, itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena begitulah Khadijah menjaga Rasul, karena begitulah Khadijah juga setia terhadap Rasul dan menjadikan Muhammad Rasulullah SAW yang tadinya punya masalah dengan ketika turunnya wahyu itu, alhamdulillah ketika kemudian didampingi, bukti dan peran sebagai seorang pendamping itu sangat luar biasa. Kesetiaan Nabi terhadap Khadijah itu ditunjukkan. Ayo, apalagi? Ini teh. Udah, jangan dua. Tadi saya agak ngantuk, jadi mintanya kopi. Kopi dulu deh. Dengan kopi Baru pulang Pak, sorry. Tadi habis dari Al-Jihad itu langsung ke Pondok Aren. Langsung habis maghrib pulang lagi. Agak macet jadi baru nyampe setengah 8. Lanjut ya Pak ya? Lanjut. Jadi sekali lagi, peran seorang istri soleha mendampingi pasangannya itu sangat luar biasa. Pak, pernah terpuruk? Pernah jatuh? Ngap. Pernah jatuh situasi, mengalami situasi ketika kita jatuh, down. Kalau kemudian dalam situasi seperti itu, peran dari seorang pendamping kita membiarkan, maka kita akan semakin jatuh. Tapi ketika situasi itu, ketika jatuh itu ada seorang, nah ini Ustaz nih bener nih, gak ada yang ngaku kan Ustaz? Ya buat Ustaz aja. udah Nah gak ada yang ngaku. Malah doyan lah, Ya, Rasulullah bukan jatuh, cuma kaget gitu. Rasulullah tuh kaget dengan wahyu pertama tuh kaget. Maka disitulah peran bagaimana peran seorang istri soleh. Pak, saya tadi siang tuh dengerin ceramahnya Ustaz Budi Mutakib. Jadi kalau kita marah sama istri, udah kasih aja gitu. Jadi semakin saya marah, semakin saya ngasih uang belanjanya banyak ke istri. Kenapa? Semakin kita memberi sesuatu sama istri, itu semakin tumbuhnya rasa cinta. Kalau lagi posisi begini, maaf ya, dengan posisi bapak-bapak yang udah berapa tahun berumah tangga, itu untuk menjaga situasi tetap apa sih Pak? Apa sih? Kalau lagi begini kan udah gak ada. Pasti sayang. Udah zaman kan udah gampang gitu dengarnya. Nah, tapi bisa nggak menjaga situasi ketika masa awal kenal itu dengan kondisi hari ini tetap terjaga seperti itu? Menjaga kebersamaan berdua, ini nggak sih Pak berdua sama istri gitu? Masih pingin maksudnya jalan berdua gitu, menjaga suasana seperti itu. Dengan memberikan itu maka kemudian akan tumbuh, maka kesetiaan Khadijah begitu melayani Rasul dan ternyata Rasul dampaknya adalah bagaimana setianya Rasul terhadap Khadijah. Saya tidak ingin mengatakan bahwa bukan berarti Rasul tidak setia dengan istri-istri yang lain, tidak. Tetapi semua istri-istri Rasul mengakui bahwasanya cintanya Rasulullah sama Khadijah itu luar biasa. Mungkin bahasanya berbeda dengan cintanya kepada istri yang lain. Maka dalam hadis juga banyak disebutkan bahwa Aisyah itu banyak mengungkapkan kecemburuannya terhadap Khadijah. Aku tuh tidak pernah cemburu dengan istri-istri Rasul yang lain, tapi aku juga gak pernah bertemu dengan Khadijah karena Khadijah meninggal,
Khadijah mungkin meninggal, Aisyah itu baru masih berapa tahun? Karena kan Rasul menikahi Aisyah 7 tahun, usia 7 tahun, kemudian baru nanti bercampur ketika di Madinah. Dalam hadis lain, Aisyah juga menggambarkan betapa setianya Nabi terhadap Khadijah sepeninggalnya. Aisyah berkata, aku tidak pernah merasa cemburu kepada seorang dari istri-istri Nabi Muhammad, tapi seperti rasa cemburuku kepada Khadijah. Aku tidak pernah melihatnya, namun Nabi amat sering menyebut-nyebutnya. Jadi sering disebut-sebut namanya. Jadi buat memang kebiasaan kayak begitu itu memang berdampak, Pak. Maksud berdampak itu gitu. Ketika sudah pernah punya istri kemudian nikah dengan istri baru, dengan menyebut-nyebut nama istri sebelumnya